Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdia Rahmawati, NIM 181910501007. Pada video kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Nah, kali ini akan membahas mengenai hubungan antara Omnibus Law, OSS, dan One Map Policy dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Sebelum kita mengetahui keterkaitan dari One Map Policy, OSS, dan Omnibus Law dengan Sistem Informasi Perencanaan, kita harus mengetahui apa sih Sistem Informasi Perencanaan itu. Jadi, Sistem Informasi Perencanaan ini adalah sebuah alat atau media penyaji dan analisator yang sangat bermanfaat pada proses perencanaan sebuah wilayah dan kota. Sistem informasi dalam bidang planologi ini harus memiliki sistem yang dinamis dalam tuntutan penyajian data, karena pada dasarnya data yang dibutuhkan pada proses perencanaan wilayah dan kota ini bersifat dinamis dan dapat berubah karena dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan kondisi fisik lingkungannya. Seorang perencana haruslah dapat menguasai dan mengaplikasikan sebuah sistem informasi perencanaan. Oleh karena itu, data yang dimiliki oleh seorang perencana harus data yang up-to-date dan didukung oleh sistem informasi yang dinamis untuk membantu seorang perencana membuat perencanaan yang baik. Selanjutnya, membahas mengenai keterkaitan Omnibus Law dengan sistem informasi perencanaan. Nah, sebelumnya apa sih Omnibus Law itu? Jadi, Omnibus Law ini merupakan sebuah undang-undang yang substansinya merevisi atau mencabut banyak undang-undang. Konsep ini berkembang di negara-negara common law dengan sistem hukum Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris, dan Kanada. Konsep Omnibus Law ini menawarkan pembenaran permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak atau overregulasi dan tumpang tindih atau overlapping. Apabila permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara yang biasa, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Dengan adanya Omnibus Law dan telah dikenal oleh banyak masyarakat di Indonesia ini, telah berhasil menyita perhatian masyarakat. Karena tujuan dari Omnibus Law ini untuk menggantikan undang-undang yang ada sebelumnya dengan undang-undang yang baru. Undang-undang baru ini dibuat sebagai payung hukum untuk semua ketentuan hukum yang terkait dan sifatnya bisa lintas sektor. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, bahwa akan dibuat 3 undang-undang yang dibuat sebagai bentuk Omnibus Law, yaitu yang pertama Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Ketiga undang-undang tersebut nantinya akan menggantikan peraturan terkait yang amat beragam dan lintas sektoral. Latar belakang munculnya ide Omnibus Law adalah kerumitan untuk berinvestasi di Indonesia. Kerumitan tersebut muncul dalam beberapa hal, yaitu yang pertama perizinan, perpajakan, pengadaan tanah, dan aspek lainnya yang terkait dengan investasi. Kehadiran Omnibus Law di Indonesia diharapkan dapat mempermudah investor untuk berinvestasi di Indonesia. Selanjutnya, selain regulasi yang terlalu banyak, pada peraturan yang ada di Indonesia terdapat beberapa permasalahan yang mendasar lainnya, diantaranya yaitu yang pertama, tidak sinkronnya perencanaan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Yang kedua, adanya kecenderungan peraturan perundang-undangan menyimpang dari peraturan materi muatan yang seharusnya diatur. Ketiga, ketidaktaatan terhadap materi muatan tersebut memunculkan persoalan atau hiperregulasi. Keempat, efektivitas peraturan perundang-undangan juga menjadi persoalan yang muncul pada saat implementasi keadaan. Keadaan ini akan diperburuk dengan tidak adanya prosedur pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, serta ketiadaan lembaga khusus yang menangani seluruh aspek dalam sistem peraturan perundang-undangan. Pada tahap evaluasi ini,
undang-undang yang akan direvisi atau dicabut melalui Omnibus Law perlu dikaji betul. Karena tidak ada undang-undang yang sempurna, namun dalam memperbaiki ketidaksempurnaan tersebut harus memperhatikan aspek lain atau semua aspek. Apabila undang-undang disempurnakan di satu sektor, maka sektor lain jangan pula sampai diabaikan atau dikorbankan. Karena perlu diketahui banyak pemberitaan bahwa pemerintah akan menghapus kewajiban AMDAL dan IMB dalam proses perizinan demi memudahkan investasi. Nah, dalam hal ini tentu tidak akan menjadi masalah apabila pemerintah sudah memiliki alternatif untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih baik dari AMDAL dan IMB. Karena AMDAL dan IMB ini sebuah peraturan atau produk perencanaan yang mengatur mengenai dampak dari analisis lingkungan. Apabila pemerintah telah memiliki alternatif lain, jadi tidak masalah apabila wacana itu dimunculkan. Dan sebaliknya apabila dalam kasus seperti ini pemerintah menghapus AMDAL hanya semata-mata untuk memudahkan investasi tanpa adanya alternatif pengendalian dampak lingkungan yang lebih baik, tentu akan menjadi bahaya bagi negara Indonesia. Selanjutnya, hubungan atau keterkaitan Omnibus Law terhadap Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Yang pertama, mewajibkan pemerintah daerah atau Pemda untuk menyediakan rencana detail tata ruang atau RDTR dalam bentuk digital. Kedua, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha dan pengadaan tanah dan pemanfaatan lahan meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan. Ketiga, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan atau usahanya dengan RDTR. Di pasal 14 dijelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar. Dan terakhir, dengan adanya kemudahan perizinan akan membuat investor tertarik berinvestasi di Indonesia. Dengan itu, kemudian dalam perizinan tersebut akan menggunakan OSS atau One Single Submission sebagai database dalam sebuah perencanaan. Nah, selanjutnya adalah OSS atau Online Single Submission. Apa sih OSS itu? Jadi OSS ini merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian atau lembaga negara hingga pemerintah daerah di Indonesia. OSS ini dimaksudkan untuk memangkas waktu dan birokrasi dalam proses perizinan usaha. Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha. Nah, selanjutnya OSS ini digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama berbentuk badan usaha maupun perseorangan. Kedua, usaha mikro, kecil, menengah maupun besar. Ketiga, usaha perorangan atau badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum OSS berlaku secara efektif. Keempat, usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri maupun usaha yang terdapat komposisi modal asing. Selanjutnya, manfaat OSS yaitu mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha, baik persyaratan untuk melakukan usaha izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan, maupun izin usaha operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin. Yang kedua, memberikan fasilitas baik pelaku usaha untuk terhubung dengan semua pemangku kepentingan dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan real-time. Ketiga, memberikan fasilitas bagi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat. Keempat,
Pemerintah memberikan fasilitas sebagai pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha atau NIB. Nah, selanjutnya, langkah-langkah untuk OSS ini ada di web portal OSS dan juga dijelaskan pada gambar berikut. Ini penjelasan langkah-langkah secara singkat. Terdapat 7 langkah yang harus diikuti apabila ingin mendaftar di OSS. Yang pertama yaitu registrasi user OSS, yang kedua registrasi legalitas, ketiga proses NIB, keempat perizinan berusaha, kelima perizinan komersial dan operasional, keenam pengajuan fasilitas, dan yang terakhir yaitu pencabutan. Setelah pendaftaran di OSS berhasil, pelaku usaha akan mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB atau Single Identity Number atau SIN dalam waktu maksimal 1 jam di pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan wilayah kewenangannya. NIB ini akan berlaku sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP dan angka pengenal importir atau API. Proses pendaftaran ini bahkan dapat dilakukan via perangkat elektronik, genggam, ataupun gadget melalui aplikasi berbasis Android atau iOS. Nah, selanjutnya keterkaitan OSS dengan SIP dan GIS ini, dengan adanya OSS, pemohon tidak lagi harus mendatangi berbagai kelembagaan, kementerian atau lembaga organisasi, perangkat daerah atau OPD untuk mengurus izin berlapis-lapis yang harus diperoleh satu persatu. Jadi untuk memudahkan sistem birokrasi. Yang kedua, OSS memungkinkan pelaku usaha untuk segera memulai proses produksinya secara simultan sembari melengkapi dokumen-dokumen teknis lainnya. Yang ketiga, OSS akan terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk mengeluarkan konfirmasi badan usaha dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Ya, selanjutnya, selain memberikan transparansi, OSS juga memberikan layanan pemantauan jalannya proses izin sehingga pemohon dengan mudah dapat melihat dinamis proses izinnya terhenti sehingga bisa diketahui dengan segera permasalahan dan solusinya. Dan yang terakhir, OSS ini juga direncanakan bukan hanya sebagai sarana informasi tetapi juga untuk pengaduan dan keluhan. Nah, selanjutnya apa sih itu OMP? OMP itu merupakan singkatan dari One Map Policy yang memiliki definisi kebijakan satu peta atau KSP. Nah, kebijakan pemerintah ini dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola hutan dan pertanahan yang baik sebagai sarana untuk mencegah konflik penguasaan lahan di Indonesia. Dalam rangka untuk mendorong penguasaan informasi geospasial guna pelaksanaan pembangunan, pada tahun 2016, tepat pada tanggal 1 Februari tahun 2016, Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta atau KSP. Sebelumnya KSP ini telah digagas oleh Presiden Indonesia sebelumnya yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tingkat ketelitian peta ini terdapat peta skala 1/50.000 yang mengacu pada referensi geospasial, satu standar dan satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Latar belakang dikeluarkannya kebijakan pembuatan satu peta tunggal atau OMP adalah bahwa informasi geospasial tematik atau IGT yang ada selama ini ternyata masih saling tumpang tindih satu sama lainnya. Kondisi seperti ini sangat menyulitkan dalam mendukung pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan untuk pengembangan kawasan dan infrastruktur. Kondisi ini sangat merugikan tanpa dipadukan atau disinkronkan antara peta yang satu dengan peta yang lainnya untuk suatu kepentingan pembangunan, dan pada akhirnya suatu perencanaan pembangunan akan mengalami kegagalan dengan sendirinya. Pembangunan wilayah tidak pernah ada, bahkan bisa jadi menyebabkan kerusakan lingkungan.
Selanjutnya, OMP ini juga berfungsi sebagai acuan perbaikan data informasi geospasial tematik atau IGT sebagai acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen rencana tata ruang. OMP juga berfungsi sebagai acuan perbaikan IGT masing-masing dan acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen rencana tata ruang. Kemudian, 3 kegiatan utama dari percepatan kebijakan satu peta atau OMP dilakukan secara beruntutan. Yang pertama, kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi. Pada kegiatan kompilasi ini, merupakan kegiatan mengumpulkan informasi geospasial tematik atau IGT yang dimiliki oleh kementerian, lembaga, pemerintah, daerah. Kemudian IGT yang dikompilasi adalah 85 peta tematik sesuai lampiran rencana aksi Peraturan Presiden pada Nomor 9 Tahun 2016. Selanjutnya, integrasi merupakan kegiatan koreksi dan verifikasi IGT di atas peta dasar informasi geospasial dasar atau IGD. Selanjutnya, tahapan sinkronisasi. Sinkronisasi ini merupakan kegiatan penyelarasan antara IGT yang telah selesai integrasi, termasuk di dalamnya penyelesaian permasalahan tumpang tindih antara IGT. Pada informasi geospasial yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial merupakan data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Data geospasial ini merupakan data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan karakteristik objek dalam alam atau batuan. Geospasial atau keruangan ini merupakan aspek ruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek kejadian yang berada di bawah. Kemudian di bidang pertanahan percepatan kebijakan satu peta atau OMP, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang dan penata gunaan tanah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, hubungan OMP dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS, dengan adanya pelaksanaan OMP ini akan berguna bagi pemerintah pusat, kementerian atau lembaga, dan pemerintah daerah dalam berbagi data informasi geospasial untuk melakukan sinkronisasi dan perbaikan data geospasial, sehingga menjadi acuan bagi seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam mengeluarkan perizinan maupun kebijakan. Kedua, setiap tatanan pemerintah dengan adanya kebijakan satu peta akan menggunakan satu peta dasar yang sama. Karena menggunakan satu peta bidang yang sama dan yang telah dikeluarkan izin pengelolaannya tidak bisa dikeluarkan izin pengelolaan pada bidang peta tanah yang sama. Nah, itu tadi penjelasan dari keterkaitan antara Omnibus Law, OSS, dan One Map Policy dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menonton video ini. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.